Bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling berpesan dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kebenaran. Orang yang beriman tidak akan pernah mengalami kerugian, sebagaimana halnya di dalam ayat ini. Karena apapun yang dia dapatkan, baik berupa materi, kedudukan, dan jabatan, semua menjadi ladang pahala bagi amal kebajikan untuknya. Karena ketika dia seorang yang kaya, alhamdulillah atas keimanannya, dia akan semakin berpeluang besar untuk berbuat banyak kebaikan dalam hal memanfaatkan hartanya di jalan Allah. Misalnya, bisa membuat sarana ibadah, sekolah, bisa menyantuni orang-orang yang kurang mampu, kaum duafa, dan intinya yang namanya orang kaya dan beriman. Tentu dia bisa memanfaatkan kekayaannya untuk jalan keselamatannya di dunia maupun di akhirat. Tetapi bagi orang yang beriman, ketika dia miskin, bahkan melarat sekalipun, alhamdulillah, dia tidak banyak bertanggung jawab di akhirat tentang kepemilikan hartanya dan tidak banyak tuntutan baginya untuk sibuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dan ingat, orang yang miskin yang terus di jalan Allah dan beriman akan jauh duluan masuk surga ketimbang orang yang beriman, karena orang kaya yang beriman sudah jauh lebih menikmati kemewahan selama hidup di dunia. Ketika orang beriman punya jabatan dan kedudukan yang tinggi atau pemimpin, alhamdulillah, semakin berpeluang besar untuk mengajak bawahannya untuk menjadi lebih baik, karena dakwanya seorang pemimpin, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan, akan lebih berpengaruh dibanding dengan dakwanya seorang bawahan atau seorang rakyat biasa. Jadi, jangan sia-siakan bagi Anda yang hari ini, saat ini memperoleh jabatan apapun yang bisa dimanfaatkan, maka manfaatkanlah sebaik mungkin, karena itulah yang akan menjadi jembatan atau jalan keselamatanmu di dunia dan akhirat. Karena itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Tetapi ketika orang yang beriman tidak punya jabatan apapun, alhamdulillah, dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban dalam kepemimpinannya, kecuali hanya bertanggung jawab atas kepemimpinan untuk dirinya dan keluarganya, dengan tetap mengajak kepada kebaikan sesuai kemampuan yang dia miliki. Ketika orang yang beriman menjadi orang yang terpandang karena turunannya, atau karena rupawan, atau karena suaranya yang merdu, alhamdulillah, semakin berpeluang meraih simpati kepada orang-orang sebagai fansnya atau pengikutnya, kemudian mengajaknya untuk berbuat baik sesuai dengan keimanannya. Tapi ketika dia seorang yang cacat atau buruk rupa atau orang dalam keadaan lumpuh, alhamdulillah, dengan keimanan dan kesabarannya, Allah akan menggantikan yang lebih baik di akhirat. Dan ingat, sekali kita mencela orang secara fisik
dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka pahala kebaikan orang yang mengumpat dan mencela itu akan berpindah kepada orang yang dicela dan dihina. Berarti dia akan mendapatkan pahala besar jika ada yang mencibirnya atau mencacinya. Jadi jangan pernah meremehkan orang, jangan pernah menghinakan orang, karena kita tidak tahu kepada siapa Allah mencintainya, kepada siapa Allah mengangkatnya sebagai walinya. Karena ketika engkau menghinakan orang yang ternyata itu adalah wali Allah, maka kamu menyatakan diri bermusuhan dengan Allah. Ketika orang beriman dalam keadaan sehat, tentu hampir semua ibadah bisa dilakukan dan bisa bekerja keras dalam meraih cita-citanya untuk keselamatannya dunia dan akhirat. Tetapi ketika dia dalam keadaan sakit atau disakiti atau dalam keadaan lemah, alhamdulillah dapat menggugurkan dosa-dosanya dan dia tidak banyak kewajiban yang harus dilakukan kecuali sesuai kemampuannya. Dan ketika orang yang beriman itu mati, alhamdulillah tuntas sudah seluruh tugas di muka bumi. Tinggal berleha-leha menikmati kesenangan dan menikmati surga bersama orang-orang yang soleh dan kelompok-kelompok orang yang beriman. Saudara-saudariku sekalian, kaum muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat di mana saja Anda berada. Siapakah yang dimaksud dalam kategori orang yang beriman dan tidak akan pernah mengalami kerugian itu? Yaitu tentu orang yang mencintai Allah dan Rasulullah SAW melebihi dari cintanya dalam segala hal apapun. Kemudian orang yang mencintai saudaranya sama dengan mencintai dirinya sendiri. Itulah salah satu kategori orang beriman. Dan di dalam rukun iman juga dikatakan bahwa orang yang beriman itu rukunnya adalah amantu billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari kemudian, wal qadri khairihi, dan percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Tetapi sesungguhnya yang dimaksud dengan yang beriman yang sebenar-benarnya adalah bukan dari makna syariah, adalah dimanapun dia berada, betapapun dan apapun keadaannya, selalu yang dipikirkan dan menjadi pertimbangan dalam segala urusannya, selalu memikirkan apakah Allah senang dengan yang seperti ini, apakah Allah ridho dengan kelakuan saya ini. Jadi dimanapun dia berada, di situ selalu merasakan bahwa dia dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan orang yang beriman. Sehingga dalam setiap gerakannya dia selalu mampu menjaga dan memelihara diri dari sifat-sifat yang tercela, apalagi sampai melakukan yang maksiat. Dan orang yang beriman yang dimaksud adalah orang yang terus-terus hatinya tergantung dan terikat oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga dengan demikian maka insya Allah karena hati dan pikiran senantiasa menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah dan menjadilah orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Sebaliknya, orang yang tidak beriman, dia menganggap bahwa harta, jabatan, tahta, dan status yang tinggi atau status sosial di masyarakatnya yang dia anggap adalah bisa membahagiakan dia, ternyata itu adalah hanya bayang-bayang fata morgana. Karena ketika dia berbuat baik kebaikan di dunia, Allah tetap membalasnya dengan kebaikan. Misalnya, seorang yang tidak beriman tetapi dia rajin bersedekah, insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah. Tetapi bagi yang tidak beriman hanya untuk kesenangan di dunia, tetapi di akhirat dia akan menjadi orang yang menyesal. Penyesalannya yang pertama adalah dia terlalu habiskan waktu mensibukkan diri untuk terus mengejar kehidupan di dunia dan mencari harta. Tetapi ketika di akhirat, maka ternyata hartanya itu tidak membawa pengaruh apapun pada dirinya. Karena hartanya hanyalah sebagai rebutan kepada ahli warisnya.
Apalagi ahli warisnya adalah orang yang tidak beriman, tentu mereka tidak akan manfaatkan hartanya itu sebagai amal jariah yang nanti akan memberatkan dia atau yang menjadi bekal di hari kemudian. Jadi 2 kerugian yang dia peroleh. Pertama, dia menyesal karena terlalu sibuk mencari harta, lupa dengan kesenangan di akhirat. Tetapi yang kerugian yang dia penyesalan yang kedua adalah terlalu sibuk mencari harta, ternyata hartanya hanya diperebutkan dengan orang-orang yang juga tidak dimanfaatkan untuk kebahagiaan dia di akhirat. Demikianlah apa yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita waktu dan kesempatan di lain hari untuk kita bertemu lagi. Jangan lupa, jika video ini sampai di ruang dengar Anda, bagikanlah kepada saudara, keluarga, dan teman dekat di grup-grup. Mudah-mudahan ada sedikit hikmah yang dapat dipetik, mumpung masih diberikan kesempatan hidup, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kelonggaran waktu, diberi kemauan untuk mendengarkan kebaikan. Jangan sampai ini kita sia-siakan, karena setiap waktu yang terlewatkan tidak akan mungkin balik lagi, tinggal pertanggungjawabannya untuk apa waktu yang diberikan dan kesempatan itu kita lakukan. Akhirnya sekali lagi terima kasih atas kebaikan Anda, dan saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan share, dan like. Bye-bye. Assalamualaikum.